Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca kitab Kun Salafiyan ala Lajadah. Jadilah engkau seorang salafi yang sejati atau yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Pada pembahasan yang lalu sampai kepada pembahasan bahwa orang-orang kafir, termasuk orang-orang Zionis, musuh-musuh Islam, itu berusaha untuk menghadang Islam dengan membuat fitnah-fitnah, khususnya kepada sunnah dan dakwah salaf, ya secara umum kepada Islam, dan secara khusus lagi kepada negara Saudi Arabia. Karena selama ini atau pada masa sekarang ini, di antara negara yang berusaha untuk memurnikan tauhid, menegakkan sunnah dengan segala kekurangannya adalah negara Saudi Arabia, jemaah. Di Saudi alhamdulillah tidak ada terang-terangan praktek kesyirikan, perdukunan, kubur-kubur keramat. Itu kan lumayan, jemaah, kalau dibanding negara-negara lain ya. Kita tidak mengatakan Saudi ini sempurna, tidak. Jadi musuh-musuh Islam berusaha untuk merusak ya nama baiknya, khususnya juga kepada dakwah. Kalau kepada Saudi Arabia ya karena mereka menegakkan syariat. Kalau kepada dakwah salafiyah karena mereka yang mempraktekkan Islam yang hak, yang murni. Jadi orang kafir pun tahu bagaimana Islam yang dipraktekkan secara asli. Tahu, mereka mempelajari, musuh Islam itu sudah tahu mempelajari. Maka mereka sangat takut dengan orang-orang Islam yang berpedoman betul-betul kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, kepada orang yang betul-betul mempraktekkan Islam, mengikuti Sunnah, petunjuk Nabi dan para sahabat yang diistilahkan dengan salafi. Namun para jamaah sekalian, dengan adanya oknum-oknum dari kelompok-kelompok Islam juga yang berbaju salafi atau mengatasnamakan salafi, namun pemahaman dan akidahnya bahkan manhajnya berseberangan jauh, namun di antara casingnya bahkan slogan-slogannya mirip, sehingga menjadi rusak dakwah ini. Sehingga orang-orang yang tersamarkan menyangka itu juga adalah salafi, itu juga bahkan disebut istilah lain, itu juga wahabi. Kepada kelompok misalnya kepada Hizbut Tahrir, kepada kelompok-kelompok Hizbiyun, jadi disangkanya juga wahabi atau salafi. Apalagi paling kacau lagi kalau sudah enggak tahlilan pasti wahabi, apapun kelompoknya, padahal takfiri kelompoknya. Apalagi kalau dinilai hanya zahirnya, casingnya. Kalau sudah jenggotan, celana cingkrang pasti wahabi, salafi, padahal belum tentu salafi yang jenggotan, belum tentu manhajnya salafi yang istrinya cadaran. Ini yang dijelaskan oleh Syekh di sini itu. Coba. Karena antum lihat kenyataan di masyarakat banyak yang tersamarkan ya. Kadang-kadang masyarakat menyebut HTI juga Wahabi katanya. Ini bendera Wahabi, bendera la ilaha illallah hitam itu. Padahal kita juga tidak menyetujui aliran ajaran seperti itu. Manhaj dan fikrah mereka kita tidak setuju. Nah, disitulah. Jadi rusak dakwah dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan atau berbaju salafi padahal bukan salafi. Dan sekarang alhamdulillah di zaman fitnah ini, kalau antum betul-betul mengkaji dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah, itu nampak di zaman fitnah ini mana yang betul-betul istiqomah di atas manhaj, mana yang terfitnah dengan pemahaman-pemahaman khawarij misalnya. Padahal ngakunya salafi, bahkan ustaz salafi kadang-kadang ngakunya. Lihat sekarang dengan kebijakan pemerintah yang kurang mengenakan, baik terkait Covid, terkait masalah-masalah kebijakan. Kan ada yang sudah sekarang dengan, terkadang ada juga yang fitnah padahal. Tapi dengan melihat kebijakan pemerintah itu sudah langsung seolah ilmu yang dipelajari tentang manhaj salaf, tentang akidah ahli sunnah, tentang bagaimana sikap kepada penguasa menjadi hilang. Menjadi seorang yang mencaci, mencela penguasa di medsos, di media, di mimbar-mimbar. Padahal salafi dia asalnya, terfitnah. Maka hati-hati jemaah.
kebijakan pemerintah tentang vaksin barangkali, atau tentang masalah COVID. Banyak yang berubah, yang nampak, atau mungkin kedoknya terbuka. Yang dulu samar, ndak nampak, sekarang nampak. Mencaci mencela penguasa itu manhaj siapa itu? Khawarij. Khawarij mencela atau bahkan mengkafirkan penguasa. Antum yang bergelut di dunia medsos tahu, kenal, yang ngaku dakwah salaf, bermanhaj salaf, ustaz salafi, tiba-tiba mencaci pemerintah, mencela pemerintah, mengkafirkan pemerintah. Ini kita harus tahan para jamaah. Ini kan kebijakan yang tidak enak dari pemerintah, bukan sekarang saja, dari sejak zaman bahula, dari sejak zaman Firaun sudah. Lalu kenapa ketika muncul fitnah tidak tahan seorang salafi, tidak tegar, ini ikut-ikutan mencaci mencela pemerintah gitu loh, yang asalnya menyebarkan ilmu tentang tauhid, ilmu, sekarang postingannya berubah, menyebut pemerintah dengan macam-macam lah ya, yang tentu kita tidak sebutkan banyak. Intinya berubah menjadi pencaci, pencela, bahkan mengkafirkan. Nah, disitulah pentingnya kita mengkaji manhaj yang hak ini agar semoga Allah mengistiqomahkan kita. Saya baca ulang yang kemarin telah kita baca di halaman 19 ya, masih di poin yang di atas ya. Beliau mengatakan wa fi hadhil awinati yata'aradul islama. Di masa sekarang dewasa ini, mereka musuh-musuh Islam itu yakni menghadang ya, menghadang Islam, menyerang Islam umuman, secara umum. Wal mamlakata al-arabiyyata as-saudiyyata wa da'wata salafiyata khususan, dan kerajaan Saudi Arabia serta dakwah salaf secara khusus. Bagaimana cara mereka menyerang, menghadang Islam? Ila iftira'in wa zulmin wa tashwihin wa qalabin lil haqa'iq, dengan cara dusta, kedoliman, dengan cara tashwih, pencemaran, dengan cara qalab, memutarbalikan fakta. Dari siapa? Min qibal, dari ba'di sasati wal kutab al-gharbiyyin wal mu'addin lil Islam, dari para sasa itu para politikus, para politikus, kemudian al-kutab, media ya, kutab, para penulis di media, al-gharbiyyin, barat. Jadi yang menghasut, memfitnah Saudi Arabia, Islam secara umum, lalu Saudi secara khusus, dakwah salaf secara khusus, itu dia. Al-mu'addin, yang memusuhi lil Islam, orang-orang Islam, walladzina, dan juga yang ikut memusuhi Saudi, dakwah salaf, itu orang-orang yang takifu, orang-orang yang takifu ya, yang didukung oleh Suhyuniyah, kaum Zionis, ora'ahum, di belakang mereka, wa yaqifu ma'hum, dan yang terpengaruh bersama mereka fi zulmihim, dalam kedzalimannya. Seperti kelompok Hizbut Tahrir zaman itu paling benci sekali dengan Saudi Arabia. Saya dengar langsung khotib orang Hizbut Tahrir mengatakan kafir negara Saudi Arabia dalam khutbah itu zaman Hizbut Tahrir ya. Di mimbar itu berbicara itu, ketika apalagi namanya Saudi mungkin melakukan kebijakan namanya antar negara jemaah, mungkin minta pertolongan kepada orang-orang kafir, mungkin. Nah, ini sudah lebih parah lagi. Jadi kalau Saudi sudah dikafirkan, yang ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bahnya, bagaimana dengan negara Indonesia yang cuman ada Borobudurnya dan Candi Prambanannya, yang kata mereka itu tempat kesyirikan, kekufuran, tambah dikafirkan lagi. Saudi saja dikafirkan. Itulah yang kata Sayyid Qutb, dan mereka memang para pengikutnya. Kata Sayyid Qutb, di masjid itu dianggap berhala-berhala di dunia ini sekarang. Masjid itu tempat nyembah-nyembah berhala. Karena
Semua umat Islam ini sudah kufur dengan adanya sistem-sistem yang sekarang ini. Ya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Dan siapapun dia yang mungkin ikut ya didukung oleh musuh-musuh Islam, man ta'assara bihim, orang yang terpengaruh dengan mereka, fi ba'dil buldan, di beberapa negeri atau negara-negara yang banyak orang-orang Islam namun sekuler, mereka memusuhi Islam, memusuhi dakwah salaf, memusuhi negara Saudi Arabia. Wa ma'ana dakwah salafiyah, padahal bahwa dakwah salafiyah hiya ab'ad ma yakun anit takfir. Padahal dakwah salaf itu justru dakwah yang sangat jauh dari mengkafir-kafirkan orang secara personal sembarangan, wa tabdi' membid'ah-bid'ahkan, wa tafsiq memfasik-fasikan bi ghairi dalilin, tanpa dalil. Jadi kadang orang awam menuduh dakwah salaf itu dakwah yang keras, yang suka mengkafir-kafirkan, padahal justru kalau dikaji, dipelajari, kita sangat jauh, sangat hati-hati dengan mengkafirkan. Sampai-sampai para ulama kita kalau ada orang misalnya nyembah, minta tolong kepada selain Allah, yani berbuat kesyirikan lah, para ulama kita tidak langsung memvonis orang itu syirik, orang itu musyrik. Walaupun perbuatannya kita katakan itu perbuatan syirik, itu perbuatan kufur. Nah, memang berbeda dengan orang-orang khawarij yang kadang karena tersamarkan, orang khawarij ini disangka salafi, sehingga dakwah khawarij yang memang keras, yang suka mengkafirkan bahkan menghalalkan darah kaum muslimin, sehingga disematkan pula kepada dakwah salaf. Ya karena tak kenal maka tak sayang, istilahnya begitu, tidak mempelajari hakikat apa itu dakwah salafiyah. Jelas ya? Wa hiya ab'ad ma yakunu 'anil ghuluwi wat tatarruf. Dan dakwah salaf justru jauh dari sikap ekstrim. Ya. Justru dakwah yang pertengahan. Tidak ekstrim, berlebihan, tidak meremehkan. Jadi dakwah penuh dengan adil, hikmah. Baik. Maka kata beliau, perhatikan di sini, illa anna hadhihi da'wah al-mubarakah, hanya saja dakwah yang penuh berkah ini, kata beliau, ulsiqa bima biha ma laysa fiha wa nusiba ilaiha man laysa ala manhajiha. Hanya saja dakwah yang penuh berkah ini, dakwah salaf itu ulsiqa biha ma laysa fiha, disusupkan, tersusupi, ulsiko itu dimasukkan dengan ajaran dan pemahaman yang bukan dari pemahaman salaf yang asli, bukan. Wa nusiba ilaiha man laisa ala manhajiha, dan orang dinasabkan kepada dakwah salaf, ngaku salafi, padahal dia bukan di atas manhaj ajaran salafi, ajaran orang-orang yang berpegang di atas sunnah, bukan. Ya. Dan itu kadang samar jemaah, samar. Jangan jauh-jauh lah para asatidah, ya. Dan di antara ikhwan juga terkadang ada yang tidak, ya mungkin karena kejahilannya juga mungkin, atau kurangnya, atau karena fitnah. Kadang-kadang ada ustadz harokah yang bicaranya enak, retorikanya bagus, ya. Terus ngomongnya pun bahkan kitabnya sama dengan kitab-kitab yang dikaji oleh ustaz-ustaz salafi. Tapi hakikatnya dia manhajnya haroki misalnya. Haroki, mencela penguasa, pemerintah dan seterusnya. Tapi karena retorika bagus, sehingga ada ikhwah kita yang sudah ngaji 5 tahun dulu masih terfitnah dengan ikut ngaji. Akhirnya sedikit demi sedikit berubah menjadi dari salafi menjadi haroki. Ya. Mereka biasanya berdalih jangan sembarangan memvonis orang, menghina, menyesat-nyesatkan. Padahal jelas dari pembicara, bahkan jelas terang-terangan pada kasus kemarin ke Jakarta, ikut rombongannya, ikut, paham, ke Jakarta di Bundaran HI, ikut. Masih ngaku juga salafi, manhaj salaf, padahal mencela terang-terangan mencela pemerintah, penguasa.
Maka kalau ngaji itu ikhwan, jangan hanya ustadz itu bagus retorika sehingga duduk majelis, apalagi ustadz sekedar jenggotan saja, jangan, harus betul-betul manhajnya, akidahnya. Hatta ngaji fikih sekalipun. Ya. Karena kalau masalah fikih, ahli sunnah dengan ahli bidah kadang-kadang nggak ada beda, sama, pemahamannya sama, sama-sama madhab Syafi'i misalnya. Tapi ternyata manhajnya menyimpang. Jadi yang jadi tolak ukur bukan masalah fikihnya. Tidak orang yang sholatnya jadi terunjuk digerak-gerakan itu salafi, bukan itu patokannya. Atau ada orang sholatnya persis betul dengan kitab sifat sholat Nabi Syekh Albani, berarti salafi? Belum. Salafi bukan dari fikihnya dilihat, tapi dari manhaj dan akidahnya. Ya, bahkan nanti Syekh Fauzan mengatakan manhaj itu lebih umum dari akidah. Maka terkadang ada orang yang akidahnya secara umum benar gitu, menetapkan tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat juga benar, gak menyimpang. Tapi ternyata pemerintah dicaci, dicela sampai dikafirkan. Berarti kita harus waspada di poin itu. Jadi ahlu sunnah itu bukan dalam tauhid saja harus menetapkan tauhid yang 3, benar dalam masalah takdir, bukan. Tapi secara umum prinsip-prinsip akidah ahli sunnah. Makanya kitab-kitab akidah ahli sunnah itu harus kita itu sering mengkajinya, jemaah. Boleh ulang-ulang juga tidak apa-apa, seperti usul sunnah, syarah sunnah, ya. Jadi kita menjelaskan tentang sunnah. Nanti di sini dijelaskan di poin di halaman ini kan masih muqaddimah. Nah, di pembahasan pertama al-maqsudu bi sunnah di halaman berapa? 27 ya. Di halaman 27 nanti di poin pertama dibahas tentang al-maqsudu bi sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah itu apa? Jadi nanti orang yang ingin tahu apa itu sunnah, hakikat sunnah, apa itu salaf, salafi, di sini dijelaskan secara detail insyaallah. Ini kita masih muqaddimah aja, masih basa-basi ceritanya. Masih basa-basi di sini. Baik. Man laisa ala manhajiha mimma syawwaha jamalaha wa ghayyara haqiqataha wa nafara minha wa zahada an-nasa fiha. Jadi dinisbatkan orang yang bukan bermanhaj as-salaf, yang akhirnya syawwaha, mencemari jamalaha, keindahan dakwah salaf. Seperti tadi ya, pemahamannya khawarij tapi ngaku salafi. Orang awam menyangka sama saja, wahabi kan gitu. Orang awam kan, Muhammadiyah pun kan wahabi kan, Muhammadiyah juga wahabi. Pokok semua yang, apalagi yang jenggotan yang begitu itu termasuk tambah parah wahabinya gitu. Muhammadiyah jadi disebut wahabi karena tidak tahlilan. Mungkin ada LDI pun disebut wahabi sama orang awam karena cingkrang. LDI kan cingkrang. Itu yang dimaksud. Wa ghayyar haqiqataha, dan merubah hakikat ya, hakikatnya, wa nafara min, dan menjauhkan, membuat orang lain dari dakwah, wazah dan nas, dan orang menjauh darinya. Taib. Wa anna min abrazil awamil, dan di antara yang paling menonjol ya, sebab-sebab alatikanat yang merupakan sababan fi dzalik, sebab hal itu yakni yang menyebabkan dakwah salaf ini tercemar, wa wujudul jamaat, karena adanya jamaah-jamaah Islamiyah al-hizbiyah al-mu'asirah. Jadi dakwah salaf tercemar itu karena adanya al-jamaat, bentuk jamaah Islam, apalah terserah namanya, pokoknya jamaah ini jamaah itu kan banyak ya. Al-hizbiyah yang dia hizbi, jadi hizbiyah, golongan-golongan yang mereka saling fanatik dengan golongannya. Al-mu'asirah yang di zaman sekarang, kontemporer ini, zaman sekarang, karena dakwah sekarang berkembang. Al-muta'assirah bi firqal khawarij, yang mana jamaah-jamaah tersebut terpengaruh dengan pemikiran siapa? Khawarij. Jadi yang paling menonjol kerusakan yang merusak dakwah salaf itu adalah jamaah-jamaah atau ormas-ormas yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij, namun orang awam menyangka itu salafi. Karena memang kalau khawarij memang betul-betul sesat, jemaah. Bahkan yang namanya Wahabi yang asli ya, Wahabi asli itu artinya Wahabi yang di abad ketiga, Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum.
Itu memang fikrohnya, pemahamannya Khawarij. Nah, apalagi kalau digandengkan dengan itu, orang dibuat bingung. Jadi Wahabi yang sesat itu memang Wahabi abad ketiga, yaitu Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum, yang memang pemahamannya Khawarij Ibadiyah, Khawarij yang yang ekstrim, Khawarij Ibadiyah, ya. Karena mereka menghalalkan darah, mengkafir-kafirkan secara ta'yin ponis kepada kaum muslimin. Nah, yang mana jamaah-jamaah tadi, ormas-ormas tadi, kelompok-kelompok Islam tadi, likauni ba'di rumuzin wa qadatin wa mufakirin hadhil jama'at qad yuwafiquna al-manhajis salafi atau al-manhajas salafiyah, di mana mereka itu rumuznya, ya, qada yakni pemikirannya, gayanya, apanya lagi, shakelnya Pak, casingnya gitu ya, rumus casingnya dalam beberapa memang sesuai dengan manhaj salafi, seperti jenggotnya, kan setuju kalau jenggot, cadarnya, ya, beberapa anti syiriknya, ya setuju kita. Cuman kebablasan sampai mensyirik-syirikan orang yang berbuat syirik karena ketidaktahuan. Kalau kita kan enggak, harus diberi udzur orang yang berbuat syirik karena, ya, karena ketidaktahuan hukum, bahkan karena syubhat sekalipun. Itu. Jadi wajar kalau akhirnya orang-orang awam menyangka itu adalah dakwah salaf atau orang-orang Wahabi, padahal itu orang Khawarij. Nah, fi ba'di turuhati wat taujihat. Jadi sesuai dengan manhaj salaf pada beberapa usulan dan arahan. Nah, walaupun mereka, lihat di catatan di footnote-nya, wa in kanu, perhatikan, walaupun mereka orang-orang jamaah-jamaah yang terpapar dengan virus Khawarij itu, wa in kanu yukhalifuna fi al-katsir minal aqidati wal manhaj, walaupun mereka sangat, ya, pada kebanyakan akidah menyelisihi manhaj salaf, namun beberapa mirip dalam hal mungkin ibadah, fikih dan semisalnya. Ya, pas dilihat lagi jarinya orang Khawarij sholat, jarinya begini, wah itu kan bener kan, Wahabi itu, padahal Khawarij dia. Bingung. Apalagi ada istilah salafi garis garis lurus dengan salafi garis bengkok, yang katanya dia talafi. Anda sudah bahas kemarin, dia sudah meninggal. Sebagian kita bersyukur, ya, karena orang-orang semacam itu meninggal tidak menjadi duri dalam dakwah. Walaupun tetap doakan, karena bagaimanapun dia bukan orang kafir, dia seorang muslim yang tersesat, ya. Jadi dia tuh ingin jadi dirangkul semua golongan gitu, makanya kadang ikut juga tahlilan, ikut maulid, ikut sholawatan, tapi ngomongnya salafi garis lurus. Taib, bal qad yatakallamu ba'duhum, bahkan terkadang sebagian mereka itu yatakallam, berbicara bismi salafiyah, dengan nama salafi, wa hum laisu kadzalik, padahal bukan salafi. Mimma ja'ala al-amru yaltabis 'alal katsir minan nas, yang demikian itu membuat urusannya menjadi yaltabis. Apa yaltabis? Tersamarkan kebanyakan manusia. Alladzina qad takhfa 'alaihim al-haqiqah, yang mana hakikat yang sebenarnya manusia enggak paham. Dhannan minhum, disangka oleh mereka itu salafi. Anna hadhil jama'at, bahwa jamaah-jamaah tadi salafi, au 'alal fikri al-wahabi, atau sama-sama wahabi. Kama yahlu lil ba'di tasmiyatuha bidzalik. Ya, sebagaimana sebagian dari sebagaimana memang penyebutannya seperti itu. Jadi intinya para jemaah, dakwah salaf tercemari dengan adanya jamaah-jamaah yang berpemikiran sesat, namun pada beberapa pemahaman juga tentu sesuai, ya. Karena kesesatan itu tidak harus semuanya sesat, tidak. Hanya beberapa macam, walaupun kebanyakan dalam masalah akidah, ya, berseberangan. Misalnya dalam konsep iman kan sesat Khawarij itu. Banyak kesesatan penyimpangan Khawarij, jemaah. Dalam konsep iman, dalam konsep hukum pelaku dosa besar, kata mereka kafir di dunia, di akhirat kekal di neraka. Ini kan sangat bertentangan dengan akidah Ahlussunnah
wal jamaah. Kemudian wa innaka la ta'jab, dan engkau akan heran juga, kagum atau heran mimman yusamma al-jama'at al-hizbiyah bil jama'at as-salafiyah al-jihadiyah. Nah, ini ada yang aneh nih. Ada di antara jamaah-jamaah itu menamakan atau dinamakan dengan istilah jamaah salafi jihadi. Ini aneh lagi. Jadi artinya ormas-ormas, kelompok-kelompok, golongan-golongan tadi menamakan dirinya gitu ya, salafi jihadi. Siapa yang dimaksud ini? Ya golongan-golongan khariji, golongan-golongan khawarij maksudnya. Jamaah Islamiyah, jamaah banyak di kita pun mengatasnamakan apa namanya? Jamaah salafiyah jihadi atau salafi jihadi. Lalu saya mengatakan, wa kaifa takun salafiyah wa hiya mukhalifatan atau hiya mukhalifatun laha fil aqidah wal manhaj. Bagaimana mereka menamakan salafi sementara mereka banyak menyelisih dalam akidah dan manhaj? Wa kaifa takun jihadiyah, bagaimana pula dinamakan jihadi? Salafi jihadi, bagaimana dinamakan salafi? Enggak benar, enggak pas. Karena menyelisih banyak dalam manhaj dan akidah. Bagaimana pula dinamakan jihadi? Sementara wal makna syar'i as-sahih lil jihad, sementara makna yang benar tentang jihad yang syar'i itu muntafin ala hadhil jama'at. Itu tidak ada pada jamaah-jamaah itu. Artinya mereka loh yang ngaku-ngaku golongan jihadi. Ana pernah kemarin pengobatan akhir zaman loh jemaah. Singkatannya apa? Pengobatan PAZ. Anak tanya, ini dari mana asalnya? Ya, kok bisa ada begini? Jadi cocok logi juga, karena setiap yang ada label akhir zaman memang itu harus waspada. Setiap yang ada label akhir zaman wajib waspada. Ustadz akhir zaman, pengobatan akhir zaman. Anak pernah ngaji judulnya keistimewaan umat akhir zaman. Dibahas tentang keistimewaan umat Islam. Kita memang umat akhir zaman, tapi hati-hati dengan label-label akhir zaman. Yang intinya jemaah dicocokologi lah pengobatan itu. Anak disuruhnya menghentakkan kaki, ya sudah berapa langkah gitu, sudah gitu disuruh mandi, disuruh minum. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Ayub. Itu metode Nabi Ayub. Bahkan ada loh yang melahirkan, katanya ngikuti Maryam, melahirkan caranya berdiri, sehingga bayi jatuh, akhirnya mati bayinya. Gara-gara ngikutin itu. Jadi banyak mudaratnya. Ala kulli hal, bukan ini masalahnya. Anak tanya, ini siapa pendirinya? Pemulanya siapa? Anak enggak sebut nama, cuma disebutnya Ustadz Mujahid katanya. Ada istilah Ustadz Mujahid. Nah, dari mana nih istilah ada Ustadz Mujahid ini? Ya. Sehingga mereka kelompok pun namakan kelompok jihadi, salafi jihadi. Orang tambah bingung lagi, ini salafi sing gang piro gimana? Salafi jihadi, ada istilah Ustadz jihadi. Sudah wafat pendirinya ini, yang menciptakan atau yang istilahnya penemu pas itulah Ustadz. Antum boleh googling di internet, ada itu. Dan istilahnya beliau ini Ustadz jihadi. Ya. Nah, ini istilah-istilah seperti ini. Nah, bagaimana mereka disebut mengatasnamakan jihadiyah atau kelompok jihad, sementara makna syar'i as-sahih lil jihadi muntafin an hadhil jamaah. Sementara jihad syar'i tidak ada pada mereka. Jadi mereka walaupun ngaku jihad itu enggak benar caranya, tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana jihad ngebom di tempat yang aman, bahkan yang mati kaum muslimin? Jangankan muslim kan, membunuh kafir yang musta'man, kafir dhimmi, diancam Nabi lam yara raihatal jannah. Bagi mereka enggak, itu jihad itu. Ngebom. Kan kita tahu, antum sudah ma'ruf itu sesatnya mereka dalam atas nama jihad itu. Nah, mereka ngaku salafi jihadi. Nah, kenapa jihad syar'i tidak ada pada mereka? Li'adam tawaffur syuruti sahihati lil jihadi fi hadhil jama'at. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sahih tentang jihad. Jihad itu kan syarat sebagaimana ibadah jemaah. Di antara syaratnya jihad itu yang pertama, yang paling penting al-qudrah, kemampuan.
Yang kedua adanya imam. Ahli sunnah berjihad di bawah bendera imam. Dan imam bukan imam jamaah, bukan imam besar. Imam yakni imamul a'zam, imam yang memiliki wilayah, itu jihad. Berbeda kalau jihad sifatnya defensif. Jihad membela diri baru. Kalau antum diserang mendadak sama orang kafir, nggak harus izin imam, langsung saja antum bunuh. Diserang antum, desa antum, wilayah antum diserang orang kafir, melawan. Seperti saudara-saudara kita dulu di Ambon barangkali, nggak harus izin oleh amri. Cuman kita yang sedang di Jawa, perlu ada khilaf nih di sini. Kasus Ambon bagi lagi nanti. Sampai ustadz-ustadz kita bersilang pendapat dalam masalah ini. Kalau bagi saudara kita yang di Ambon dulu, mempertahankan diri, tidak masalah. Taib jamaah. Jadi jihad itu ada syarat-syarat. Dan jihad terbagi dua, ada jihad yang at-talab, jihadut talab, dan ada jihadud dafi', jihad yang di defensif. Kalau talab itu membuka, nah itu syaratnya harus adanya kemampuan, adanya wilayah dari imam. Dan itu akidah kita dibaca di buku-buku akidah demikian. Al-jihadu wal jumu'ah was salah ma'a kulli imam, kata Imam Ahmad di kitab Ushul Sunnah. Jihad, salat berjamaah, salat Jumat bersama imam, baik imam yang baik ada walaupun imam yang jahat. Oh, sampai gitu. Maka kalau ada istilah kita mentaati imam, mentaati pemimpin, mentaati presiden, itu harus yang soleh saja. Kalau yang tidak soleh nggak harus ditaati, ya ini berarti pemahaman Khawarij. Kan sekarang begitu, muncul syubhat seperti itu. Iya, kami taat juga pemimpin, tapi pemimpin yang mana dulu, katanya gitu. Bahkan ikhwan, pemimpin kafir pun kita taati dengan tujuan daf'ul mafasid. Jadi taat itu ada dua kalau pemimpin. Pertama taat ibadah, yang kedua taat dalam rangka dar'ul mafasid. Kalau taat ibadah itu pemimpin yang mukmin muslim walaupun dolim, itu taatnya taat ibadah kita. Ati Allah ati Rasul ulil amri minkum. Kalau kita hidup di negara kafir, dipimpin kafir, kita pun taat. Bukan taat ibadah, tapi taat dalam rangka dar'ul mafasid, menolak kemudaratan. Antum hidup, atau bukan antum, ada orang hidup di Amerika. Peraturan Amerika kafir, enggak ditaati, mudarat hidup di situ. Walaupun hukum asal muslim enggak boleh tinggal di negeri kafir. Taib. Wa innal ibrah, karena sesungguhnya yang menjadi patokan hiya bil haqa'iq wal ma'ani la bil alfad wal musammayat. Karena yang menjadi tolak ukur itu bukan nama, bukan istilah, tapi hakikat. Banyak orang ngaku ahli sunnah, ngaku salafi, ngaku ahli sunnah. Tidak masalah kalau masalah ngaku, tapi yang penting bukan pengakuan. Ya. Semua orang ngaku ahli sunnah, disingkat bahkan aswaja. Yang lain bukan ahli sunnah. Tidak masalah, PN ngaku, PN wes apa-apa. Yang penting hakikinya, ya. Ajaran Rasul diamalkan tidak, sunnah Rasul ditetapi tidak, gitu. Lidah apa ya, hujan? Lidah yajibu, oleh karena ini wajib at-tanabbuh. At-tanabbuh apa? Hati lil khalti wa at-tadlil al-mawjud, berupa mencampur adukan takhlid, ya. Lil khalt, pencampur adukan atau apa namanya, ya. Wa tadlil, penyimpangan, penyesatan, al-mawjud, yang ada fi sahah, di tataran al-islamiyatil yaum, di tataran Islam hari ini. Jadi hati-hati maksudnya, karena banyak yang serupa, yang samar, ya. Termasuk khususnya antum yang sudah ngaji seperti ini, hati-hati dalam bermajlis ilmu, lebih selektif lagi, ya. Jangan karena syiar-syiar dakwah sunnah salafi dan semisal kitabnya sama. Lihat
fikrah pemahaman. Dari mana kita tahu? Dari poin-poin prinsip ahli sunnah itu tadi. Bagaimana sikap kepada penguasa, bagaimana dalam masalah-masalah iman, rukun iman, bagaimana dalam tauhid, dan seterusnya, dalam nama dan sifat, dan seterusnya. Misalnya ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ya antum jelas itu sudah nggak bisa ngaji kepada orang seperti itu. Adapun kalau antum ngaji kepada orang yang satu mengatakan sedekah, kunut subuh, tidak kunut subuh, itu tidak masalah. Jangan karena orang atau ustaz ini tidak kunut subuh, atau kunut subuh ustaznya antum tidak kunut, nggak ngaji gara-gara itu. Jangan, itu bukan barometer. Barometer itu masalah pokok tadi. Bagaimana dia dalam akidah, bagaimana dia dalam manhaj. Kalau ada seorang ustaz mengatakan Allah di mana-mana, berarti nggak bisa kita ngaji di situ selamanya, sudah sampai hari kiamat nggak ngaji lagi. Di ustaz yang mengatakan Allah di mana-mana, sesat, menyimpang dalam pokok agama, gitu. Atau yang mengkafir-kafirkan pemerintah, nggak bisa ngaji lagi di situ. Masih banyak yang lain yang ustaz lurus, dan walaupun mungkin penyampainya nggak seindah dia, makanya itu harus sabar ngaji itu. Ada ustaz yang bikin ngantuk ngomongnya, sabar, tapi benar sahih daripada ustaz pintar ngomong tapi sesat, retorikanya bagus. Kan itu ahli bid'ah. Jaham bin Sofwan itu jamaah, kenapa banyak pengikutnya daripada gurunya sendiri? Al-Ja'd bin Dirham itu gurunya, padahal yang mencetuskan, menafikan sifat Allah itu Al-Ja'd bin Dirham. Maka kesesatan tentang sifat Allah belum ada di zaman sahabat tabi'in. Adapun kesesatan masalah takdir misalnya dalam masalah akidah, itu kan di akhir sahabat, Ma'bad al-Juhani di Basrah. Kesesatan masalah Syiah sudah muncul bibitnya di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib, di zaman sahabat. Bahkan Khawarij, dan ini firqah pertama yang menyembah dalam Islam adalah Khawarij, itu sudah ada bibitnya di zaman Rasul. Nabi yang telah menegaskan, inna min dhi'di hada, dari anak keturunan orang ini nanti akan muncul qaumun yaqra'una al-Qur'an, dan seterusnya. Nabi sebutkan sifat-sifat Khawarij. Tapi masalah sifat Allah muncul jauh itu setelah tabi'in. Al-Ja'd bin Dirham. Tapi kenapa yang ngetop siapa? Jaham bin Sofwan dengan istilah Jahmiyah. Hampir semua firqah sesat dalam Islam, terutama dalam masalah-masalah sifat Allah, hampir rata-rata semua terpapar dari pemahaman si Jaham bin Sofwan ini, jemaah. Kenapa dia yang ngetop? Karena dia retorikanya bagus, pintar ngomong. Ya, sekarang pun hati-hati dengan ada ustaz yang retorika bagus tapi pemahaman sesat atau ada masalah dalam manhajnya, hindari. Taib. Wa yajibul amal ala tasfiyatil Islam, dan wajib untuk berusaha membersihkan Islam, ya, mimma ulsiqa bihi mimma laysa minhu, dari yang disandarkan atau disusupkan. Ulsiqa itu ditempelkan, dimasukkan, ya, terhadap Islam yang bukan dari Islam. Dan wajib juga apa? Tarbiyatun nash'il muslim, mentarbiyah generasi muslim alal Islam, di atas Islam yang al-haqqi, al-haq, Islam yang benar, al-mustafa minan nabi, yang al-mustaqa yang tersirami, minan nabi as-safi, dari sumber yang jernih. Apa sumber yang jernih? Kitabillahi wa sunnati Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup wafqa fahmi salafil ummah. Nah, kitab dan sunnah Rasul yang sesuai dengan pemahaman salafnya umat ini. Wa dzaudu an hadzal din, dan wajib berjuang membela agama ini. Wa idharahu, dan wajib untuk menampakkan Islam bil madhar al-la'iqi bihi, menampakkan Islam dengan penampakan atau penampilan yang sesuai. Hanya orang Islam sekarang menampakkan Islam yang tidak sesuai. Datang ke dukun, kesyirikan, kebid'ahan, ibadah sambil nyanyi-nyanyi misalnya, pakaiannya juga. Ibu-ibu pakai cawat, apa itu Islam? Enggak menampakkan Islam itu wanita seperti itu. Laki-laki juga sama, pakai jeans. Jin dipakai jemaah. Ketat begitu. Ya. Jadi salat pakai celana jin,
Sebagian ulama mengatakan kalau auratnya membentuk tubuh itu tidak sah. Namun yang rajih sah namun berdosa. Mengurangi gitu loh jemaah. Maka sholat itu pakai sarung lebih selamat. Kalau celana yang gombrang yang besar. Karena namanya membentuk tubuh terlihat aurat walaupun sedikit yang nampak terlihat, sholatnya sah namun dosa. Berarti mengurangi pahala. Ngapain? Enggak pakai sarung sekalian. Ya. Misalnya, jadi tampakkan Islam itu jamaah di dalam akhlak ibadah kita. Bagaimana ibadah, bagaimana akhlak adab kita dalam suami istri. Hati-hati nih, ikhwan yang sudah ngaji kadang lama, kadang-kadang masih sikapnya kasar kepada istrinya masih. Rubah ya kan, kalau sudah ngaji, bagaimana Rasul, bagaimana para as-salaf dalam infak, dalam sedekahnya. Apalagi dalam sedekahnya, Anda lihat ya. Dulu ada orang-orang kalau masih di LDI, Masya Allah. Di LDI itu kan kalau infak itu apalagi zakatnya itu bukan naung-naung, bukan 2,5% lagi. Kadang-kadang dari tiap gaji lagi. Tapi sudah masuk salaf jadi bakhil dengan alasan yang penting sesuai sunnah. Sesuai sunnah itu infak yang banyak ya kawan. Jadi kalau masih di zaman bidah rajin ibadah, ketika sudah masuk di sunnah, tahajud jarang, baca Quran gak pernah, infak juga yang penting di atas tauhid. Itulah slogannya. Ini waswas syaitan atau talbis iblis ini bagi para salafin sudah ngaji tapi masih atau dengan alasan seperti itu. Betul ibadah sesuai sunnah itu perlu dan itu nomor satu. Namun tetap kita harus memperbanyak ibadah-ibadah yang sesuai sunnah tadi. Sedekahnya, infaknya, sholat malamnya, baca Qur'annya, berpakaiannya. Jangan yang berubah cuman apa? Cuman dijenggot, di sana cingkrang, sama sholat berjamaah mungkin 3 ini. Memang kelihatan salaf ini sudah ngaji memang ke masjidnya Masya Allah. Ya karena berpendapat ke masjid wajib bagi laki-laki. Tapi yang gitu akhlak kepada keluarganya belum berubah. Yang paling masih pada belum berubah apalagi kalau ngutang tidak bayar. Ini juga salafi itu jangan sampai ngutang tidak bayar. Itu menampakkan agama yang tidak benar. Ya, barakallahu fiik. Fadhal. Azan. Nah.
حي على Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Setelah mu'alif menjelaskan kepada kita tentang keberkahan dakwah salaf namun tercemari dengan banyak penyimpangan dari kelompok-kelompok yang menyusufi ke dalam dakwah salaf, lalu penulis menjelaskan kepada kita bahwa jangan putus asa untuk mencari golongan, kelompok dan ajaran yang benar, karena Allah telah menjamin umat ini ada di atas kebenaran dan ada Islam yang murni yang dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat yang diikuti oleh golongan yang mengikuti mereka. Beliau mengatakan walaqad manallahu ala ummati nabiyhi, dan sungguh Allah telah manna menganugerahkan ala ummati nabiyhi kepada umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah menganugerahkan kepada umat Islam? Bi ikmali diniha, dengan kesempurnaannya agama. Jadi enggak ada butuh pengurangan, penambahan. Makanya Imam Malik berdalil dengan surah Al-Maidah ayat 3 ini tentang orang yang berbuat bid'ah lalu menganggap bid'ah hasanah, ada bid'ah yang baik. Dia buat sesuatu yang baru dalam agama dan menganggap itu baik. Imam Malik berdalil dengan ayat ini. Maka beliau mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam dengan suatu bid'ah yang dia sangka baik, dia pandang baik bid'ah itu, bagus, menambah-nambah itu, gitu maksudnya, maka sungguh kata Imam Malik dia telah berkhianat kepada Nabi Muhammad, seolah Nabi Muhammad tidak menyampaikan. Kenapa? Lalu Imam Malik berdalil dengan ayat ini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Seperti yang dibawakan oleh mu'allif di sini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Allah. Nah, jadi nikmat terbesar Allah kepada umat ini, umat Nabi Muhammad, dengan disempurnakan agama. Berarti agama sebelum Nabi Muhammad, agama-agama para nabi rasul sebelum Nabi Muhammad belum sempurna. Allah sempurnakan agama pada umat akhir zaman ini. Oleh karena itu setiap syariat-syariat yang ada di umat Nabi Muhammad ini adalah nanti sebagai penghapus kepada syariat-syariat yang sebelumnya, ya. Lalu wa itmami ni'matihi 'alaiha wa ridahu 'anha bil islami alladzi la yaqbalu dinan siwahu, dan menyempurnakan nikmatnya atas agama, dan Allah ridha atas agama ini dengan Islam yang tiada diterima agama selain Islam ini. Lalu dalilnya surah Al-Maidah ayat 3. Dan dalil yang lain, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul, dan sungguhnya ini jalanku, kata Allah, mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang lurus tersebut, wa la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan. Nah, kalau kita baca tafsir, apa yang maksud subul? Subul itu kullu dolalati wal bid'ah, setiap kesesatan dan kebid'ahan. Coba baca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir manapun,
Coba subul. Bisa dicari sekarang ada ada aplikasi namanya Al-Bahis Al-Qur'ani, atau ada lagi aplikasi bagus ya kawan. Itu lengkap semua itu tentang bacaan, tilawah segala macam. Qur'ana, aplikasi bahasa Arab ya, Qur'ana di Play Store. Itu Quran ini lengkap semua, ada tafsir, ada i'rab, ada Quran semua, mushaf, tilawah masyayikh lengkap. Diklik itu langsung keluar itu masyayikh siapa, ayatnya, surat berapa. Qur'ana, apa ini? Qur'anuna, bukan Qur'anuna, Qur'anuna merah. Qur'anuna ya. Atau untuk mencari-cari ayat dan apa itu bisa, dan tafsir itu namanya Al-Bahis Al-Qur'ani. Baik. Lalu wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, yang kalian akan berpecah belah dari jalan Allah yang lurus tadi. Berpecah belah apa maksudnya? Pemahaman agama. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Yang demikian itulah yang Allah wasiatkan atas kalian agar kalian bertakwa. Baik. Kita baca, yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza li'anna tariqal mawsila ila Allah wahidun. Perhatikan. Jadi batil kaidah yang mengatakan Allah kalau masalah ibadah sih terserahlah macam-macam juga, yang penting kan tujuannya satu, Allah gitu. Kayak kita mau ke Surabaya ada lewat sini, lewat situ enggak apa-apa. Enggak sampai, jalan ke Allah hanya satu. Tidak boleh mengatakan jalan menuju Allah itu banyak. Enggak, jalannya cuma satu. Kan Allah menyebut Allah itu jalannya satu. Fattabi'u wa la tattabi'u as-subul. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa hada, kenapa jalan Allah hanya satu, yang lainnya subul? Wa hada li anna tariqa al-musila ila Allah, karena bahwasanya jalan menuju Allah itu wahidun. Berapa? Satu. Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu. Itu jalan yang Allah utus dengan jalan tersebut para rasulnya. Wa anzala bi kutubahu, yang Allah turunkan dengannya kitab-kitabnya. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq, maka tidak akan sampai siapapun kecuali harus dengan jalan ini. Ikut sunnah, jalan keselamatan. Maka sunnah itu kata Imam Malik safinatun najah, kapal yang menyelamatkan. Ya, man khalafaha ghariqa, siapa yang menyelisih sunnah celaka dia, tenggelam. Waliyadzubillah, tenggelam di lautan, ini di neraka jahanam, naudzubillah. Nah, walau atan nasu min kulli tariqin, seandainya manusia datang dari berbagai jalan, ya, wastaftahu min kulli bab, dan membuka semua pintu-pintu jalan menuju Allah, fatturuq alaihim, maka jalan-jalan tersebut atas mereka masdudatun, tertutup untuk menuju Allah. Nah, wal abwabu alaihim muglaqah, dan pintu-pintu yang mereka buka itu tertutup, ini tidak akan sampai kepada Allah illa min hadzal tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu ini, itu jalan Allah yang lurus, sunnah nabinya. Fa innahu muttasilun billahi musilun ilaihi, karena siapa yang bersambung kepada Allah maka dia akan sampai kepadanya. Baik, waqad kita mungkin perlu selesaikan jemaah. Masa enggak selesai? Oh, panjang. Oh, ya enggak selesai juga ini. Ya, isra apa? Ya, secukupnya kita baca masih. Wa qad amarana Allah, dan Allah telah memerintahkan kita. Ya. Inda tanazu', ketika berselisih, birraddi, untuk mengembalikan ilahi kepada Allah, kepada Quran. Wa ila rasuli, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Waraddu, misalnya jemaah, kalau berselisih tentang Allah di mana, kembalikan kepada Quran. Kata Quran Allah fis sama, kata hadis Allah fis sama, sudah selesai, jangan diutak-atik gitu. Waraddu ila Allah wa ar-raddu ila kitabihi. Waraddu ila Allah, dan mengembalikan kepada Allah maknanya dia ar-raddu ila kitabihi, mengembalikan kepada kitabnya. Waraddu ila rasulihi huwa ar-raddu ilaihi. Perhatikan, adapun mengembalikan kepada Rasul maknanya huwa ar-raddu ilaihi, mengembalikan kepada Rasul itu sendiri. Kapan? Fi hali hayati, ketika Rasulnya masih
hidup, kembalikan kepada Rasul. Namun kalau sudah wafat, wa ila sunnatihi, dan kembalikan kepada sunnahnya ba'da wafatihi, setelah apa? Setelah wafat nabinya. Mana dalilnya? An-Nisa 59. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billah. Perhatikan lafaz in kuntum tu'minuna billah. Ini harus garis bawah sebesar-besarnya. Jadi tanda orang beriman itu mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kepada gurunya, kepada akal dan semisal. Apabila kalian berselisih fi syai', perhatikan lafaz syai' juga untuk garis bawah itu. Itu wajudilalah juga. Fi syai', yakni dalam segala hal, sesuatu apapun. Fi syai', karena dia nakirah fi siyaqi syarat. Konteks kalimat negatif ya, atau konteks kalimat syarat, bukan negatif, kalimat syarat di situ nakirah. Jadi dalam segala sesuatu apapun, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah wa Rasul, kepada Rasul, kalau kalian kalau kalian beriman. Ya. Jadi kalau kalian beriman, kalau nggak beriman ya wes kembalikan kepada siapapun terserah, kepada ra'yu, pendapat. Nek kalian tidak beriman, tapi nek kalian beriman, maka berarti tanda orang beriman adalah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasul, wal yaumil akhir dan seterusnya. Taib, fa kalimatu syai' huna nakiratun. Maka kata syai' dalam ayat ini adalah nakirah. Nakirah itu tidak ada alnya, wis gampangane ngono. Tanwin, ngono ya ikhwan. Nakirah itu lawan nakirah apa? Ma'rifat yang ada alnya. Kalau nakirah itu enggak ada alnya, bukan ma'rifat. Berarti nakirah itu artinya umum. Kalau ma'rifat itu tertentu. Seperti al-masjidu, ini masjidnya khusus, ditetapkan, ditentukan masjid yang mana, karena ada alnya di situ. Tapi kalau masjidun berarti masjid mana saja, itu nakirah. Nah, nakirah dalam konteks kalimat bersyarat, yakni jika barang siapa bersyarat, maka itu ta'ummu kulla ikhtilafit tudadi fil usuli wal furu'. Berarti ini umum dalam setiap perselisihan yang bertentangan, baik di dalam usul, apa usul? Pokok-pokok agama, wal furu'i, atau furu', cabang-cabang agama. Baik. Yaqul Ibnu Qayyim, kita baca. Walau lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulih bayanu hukmi ma tanazza'u fihi. Seandainya di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya tidak ada penjelasan hukum pada saat berselisih di dalamnya, lam yakun kafian lam ya'mur birraddi ilaihi, maka niscaya tidaklah cukup ya, walam yakun kafian, jadi tidaklah cukup, lam ya'mur birraddi ilaihi, tidak diperintahkan kepada atau mengembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Itmanil mumtani an ya'murallahu ta'ala biraddi inda tanazu ila man la yujadu indahu faslu an-niza'. Artinya, kalau memang tidak ada yang bisa mampu menyelesaikan ketika dikembalikan kepada Allah dan Rasul, tidak mungkin Allah perintahkan. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan untuk kembalikan kepada Allah ketika terjadi perselisihan kepada hal yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Artinya pasti akan keluar dari permasalahan, keluar dari perselisihan ketika kita mengembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul. Nah, kenapa umat Islam berselisih? Karena tidak mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga yang terjadi perpecahan dan seterusnya. Karena dikembalikan kepada akal masing-masing, kepada pendapat masing-masing dan seterusnya. Terus qala ta'ala, ini celaan bagi orang yang berselisih, innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang yang berpecah belah dalam agama mereka dan mereka Syiah. Syiah secara bahasa di sini apa artinya? Berkelompok-kelompok. Jadi Syiah itu secara bahasa artinya apa? Kelompok, golongan. Syiah itu secara bahasa. Kalau secara bahasa Syiah itu baik apa buruk secara bahasa? Bisa baik, bisa buruk.
Segala sesuatu ikhwan, kalau tinjauannya secara bahasa, kafir, kufur secara bahasa bisa baik bisa buruk. Bid'ah secara bahasa bisa baik bisa buruk. Syirik secara bahasa bisa baik bisa buruk secara bahasa. Syirik kan bersekutu. Lah kalau sekutu sama bini, bersekutu dengan teman untuk berjihad, bersekutu untuk bisnis, baik apa buruk? Syirik bagus secara bahasa. Maka bid'ah ada yang baik kalau secara bahasa, gitu jemaah. Syiah pun kalau secara bahasa artinya golongan. Tapi di sini secara bahasa yang baik apa yang buruk di sini? Di sini loh dalam ayat ini. Secara bahasa di sini baik apa buruk yang dimaksud di sini? Buruk karena berpecah bergolongan-golongannya dalam urusan agama. Lasta minhum fi syai'. Mereka sedikit pun bukan tanggunganmu wahai Muhammad. Lalu surah Nisa satu lagi, ini ayat berjamaah selalu kalau bisa dihafalkan. Ini dalil orang yang tidak bermanhaj salaf akan tersesat di dunia, akan bingung, beragama akan sesat, di akhirat masuk neraka. Ini ayat yang menunjukkan wajibnya bermanhaj salaf dalam beragama, mengikuti para sahabat. Wa man yushaqiqir rasul, perhatikan ayat 1 per 8 siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana, setelah datang penjelasan lahu baginya al-huda, petunjuk, yakni setelah datang petunjuk menjelaskan, tidak mengikuti wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti jalan yang bukannya para sahabat. Langsung aja terjemahkan itu saja, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya, tidak mengikuti loh, tidak kan ghaira, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat. Apa hukuman di dunia? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatan, kebingungan. Wa nuslihi jahannam, di akhirat masuk neraka jahannam. Wa sa'at masira. Jadi ini ayat An-Nisa 115 ini dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf, haramnya orang beragama tidak bermanhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf disebut salafi. Gitu loh jemaah. Cukup? Apa lanjut? Lanjut lagi? Baik. Fata'awwada Allahu, maka Allah mengancam ya, manittaba'a, orang yang mengikuti ghaira sabilil mu'minin, yang mengikuti bukan jalan para sahabat. Fadalla ala, maka ini menunjukkan atas anna tiba'as sabilihim, bahwa mengikuti jalan para sahabat fi fahmi syar'illah, dalam memahami syariat Allah. Apa hukumnya? Wajibun, garis bawah bulatnya sing besar, sing gede. Sesuatu kalau diancam berarti melakukannya wajib. Orang kalau ikhwan, kalau nggak ada perintah sholat Jumat ya, cukup misal dengan ancaman mantarakal Jumat salasa marat tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali meremehkan, maka Allah tutup kunci mati hatinya. Berarti menunjukkan sholat Jumat apa di sini? Wajib, karena diancam gitu. Kalau nggak ada ayat itu misalnya. Ini bagi yang meninggalkan Jumat sengaja tanpa udzur 3 kali jamaah berturut-turut dalam lafaz yang lain. Tapi kalau karena Covid antum udah Jumatan selama bertahun-tahun, udah Jumatan takut karena Covid atau karena ada wabah, itu lain masalahnya jemaah. Jadi kita kadang-kadang kan masalahnya jelas, orang tidak ke masjid gara-gara ada wabah. Kok masih dibawakan dengan dalil-dalil wajibnya ke masjid? Ketika sholatnya renggang karena ada wabah, takut misalnya, itu kan lain masalahnya. Kok tetap dibawakan dalil perintah untuk rapat shop? Itu kalau tanpa udzur, iya. Kalau ada udzur, apalagi jemaah ya. Ini kadang-kadang bingung. Itu sampai sempat berselisih di antara ikhwah kita, antara yang nggak ke masjid dicela, atau yang rapatnya, yang shopnya nggak rapat dicela dan semisal. Itu kalaupun masuk ranah, kan ulama-ulama kibar yang berfatwa bolehnya tidak ke masjid waktu ada Covid ya, bolehnya soft renggang, itu kan fatwa ulama kibar. Kalau ada ustadz yang berselisih tidak wajar, tidak masalah ya.
wajar. Dan kita artinya harus lapang dada. Terus wa mukhalafatuhu, dan menyelisihinya, yakni tidak bermanhaj salaf dalam beragama apa? Dolalun, dolal, sesat. Ojo anu ini bahasa kasar. Ini tidak kasar, sesat itu tidak kasar ya, Pak. Sesat. Nabi aja ngomongnya kilabah linar, anjing-anjing neraka. Nabi, masuk Nabi kasar kepada orang Khawarij ini untuk tahdzir, peringatan. Ojo muter-muter memang kalau harus menghukumi itu. Jadi menyelisih manhaj salaf apa hukumnya? Menyelisihinya ya keliru lah. Apa keliru? Sesat. Itu. Apa hukum bid'ah? Ya pokoknya itu melanggar inilah, yakni perintah Nabi. Sesat ya, bid'ah itu sesat. Wa asnallahu ala as-sabiqina al-awwalin, dan Allah memuji siapa? Orang-orang yang mula-mula masuk Islam, generasi awal dari umat ini, para salaf minal muhajirin wal ansar. Dan siapa lagi yang Allah puji? Teruskan. Wa ala manittaba'ahum, dan orang yang mengikuti para as-salaf muhajirin ansar. Faqal, ini ayat yang harus antum hafalkan juga. Jadi yang tadi ikhwan ya, kan ini dalil ikhwan. Mungkin orang tanya, antum salafi? Iya. Apa dalilnya harus salafi? Ini ayat yang antum bawakan. Makanya dasar-dasar pendalilan seperti ini kalau bisa hafal lah bagi penuntut ilmu. Makanya kitab tauhid itu ikhwan, itu kan semuanya dalil-dalil tentang tauhid. Kitab tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab itu loh. Itu dalil-dalil itu. Semuanya kan Quran, hadis, Quran, hadis, kalam salaf. Itu kalau bisa dihafal. Ya, dalil keutamaan tauhid, dalil takutnya dari syirik, terus sampai. Taib, ini ayatnya ya. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Taib, dalam ayat ini ikhwan, antum baca nanti ada 3 golongan manusia yang Allah ridhoi. 3 golongan manusia yang Allah ridhoi. Yang pertama muhajirin, yang 2 ansar, dan yang 3 salafi. Apa maksudnya? Yang ittiba kepada as-salaf, muhajirin dan ansar. Jadi yang pertama salaf, yaitu muhajirin ansar, yang kedua salafinya. Dan salafi ini para jamaah sekalian yang mengikuti para as-salaf, dan mereka disebut pula ada istilah tabi'in. Nah, tabi'in ini ada 2 golongan ya. Yang pertama tabi'in, yakni yang hidup di masa generasi setelah sahabat, itu tabi'in yang khusus namanya. Yang kedua tabi'in itu adalah tabi'in secara umum, yaitu siapapun dia yang hidup setelah para as-salaf yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi antum juga tabi'in, namun dengan makna umum. Tapi mana khusus antum tabi'in? Bukan hidup antum enggak di zaman para as-salaf, yakni setelah generasi setelah sahabat. Yang 3 generasi Nabi sebutkan dalam hadis, khairun nas qarni, yakni sahabat. Thumma alladziina yalunahum, yakni tabi'in. Thumma alladziina yalunahum, yaitu tabi'u at-tabi'in. Ya. 3 golongan manusia yang Allah ridhai di sini. Cukup ya kawan? Ya. Nanti lanjut lagi. Insyaallah pertemuan berikut kita khatam muqaddimah ya. Kita masuk ke kitab nanti membahas tentang apa itu sunnah, apa itu salaf, dan seterusnya. Wallahu alam. Oh iya. Ibu akhwat, kemarin yang jawab pendiri negara Saudi jawabannya Abdul Aziz, ada nggak, hadir nggak? Dapat hadiah sudah ada. Benar itu kemarin. Ada nggak? Hadir enggak? Ya wis, kasih voucher makan di Fasila, menu bebas ya. Ummu Khadijah tolong di follow up ya. Jadi akhwat yang kemarin jawab pendiri negara Saudi Abdul Aziz, walaupun tidak lengkap tetaplah nggak apa-apa. Harusnya Abdul Aziz bin Saud Ali Saud Nawabis. Terus ikhwan, apa pertanyaan ikhwan? Sebutkan dalil dari Quran. Baca ayatnya dari Quran, dalil yang menunjukkan 3 golongan manusia yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nanti hubungi Abu Khadijah, antum dapat voucher makan. Menu bebas ikhwan, wes. 2 3 enggak apa-apa ya. Ayo, sebutkan dalilnya.
3 golongan manusia yang mendapat ridha Allah, pasti itu. Ayo, fadhali. Waradu anhu. Terus wa'adalahum jannatin dzalika fawzul azim. Kalau ditutup bisa enggak kira-kira? Ditutup. Enggak, baik dapat voucher enggak apa. Kasih ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.